Dan kebetulan malam hari ini tema kita setahun pandemi. Saya yakin Allah itu maha tahu. Allah melihat kamu lapar, Dia menciptakan makanan. Allah melihat kamu haus, Dia menciptakan air. Dan saat kamu butuh teman yang manis, keren, baik hati, dan menyelesaikan semua masalahmu, Allah menciptakan Gus Miftah untukmu. Wow. Saya selalu mengatakan, saat kamu tulus mencari ridho Allah, manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Saya ulangi, saat kamu tulus mencari ridho Allah, maka manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Jadi kawan-kawan begini, bagaimana sebenarnya menghadapi kondisi hari ini? Ini tema sudah saya banyak bahas di acara saya di iNews TV itu ngobrol bareng Gus Miftah. Bagaimana kemudian kita menghadapi kondisi hari ini? Kondisi hari ini. Yang pertama, mari kita belajar tentang peristiwa dan keajaiban Isra Mi'raj dan cerita-cerita Nabi yang lain berkait dengan solusi dan problem solver yang diberikan oleh Allah. Karena kalau Anda melihat semua cerita sejarah dari semua kitab suci yang ada, itu pasti menggambarkan patriotisme dari seorang Nabi dan Rasul. Kita lihat satu-satu. Supaya hari ini kemudian Anda yang merasa aku kok ngene banget toh. Kerja urung pulih, gajian gak banyak, cicilan banyak, macem-macem. Bersyukurlah. Kalau kalian masih merasa kepalanya pusing, bersyukurlah. Berarti kalian masih manusia. Berarti cek duwe ndas. Maka kalau hidup kamu diselimuti masalah, bersyukurlah berarti kamu masih manusia. Karena kalau hidupmu diselimuti oleh kelopo, berarti kelepon. Kita lihat satu-satu. Bagaimana kemudian para nabi dan rasul mendapat ujian dari Allah yang luar biasa. Kita lihat satu-satu. Nabi Yunus alaihissalam. Ali tahu apa ujiannya Allah kepada Nabi Yunus? Dimakan ikan paus. Saat Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, yang dia perlu lakukan cuma satu. Apa? Pasrah. Pasrah. Maka saat Nabi Yunus pasrah di dalam perut ikan, dia tidak merasa di dalam perut ikan, tapi dia merasakan seperti iktikaf di dalam masjid. Sudah. Ketika dia kemudian bingung, malah justru masalahnya nggak selesai. Dia pasrah sama Allah. Tuhan, saya pasrah deh. Yang cari jalan keluar kamu, bukan aku, kata dia. Oke, selesai. Nabi Yunus. Nabi Musa alaihissalam. Anda tahu Nabi Musa itu musuhnya siapa? Nabi Musa ini musuhnya komplit. Ada ulama namanya Bal'am. Ada orang rakus harta namanya Korun. Ada orang ngaku Tuhan namanya Fir'aun. Dan Anda tahu, Fir'aun itu bapak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena kebetulan Fir'aun itu kan istrinya solehah. Makanya mbak-mbak jangan kaget kalau ada wanita solehah kadang-kadang suaminya elek, itu biasa. Contohnya istrinya istrinya Fir'aun. Maka saya mencatat begini, ada 4 kategori pernikahan nis, Alit. Jadi yang pertama, suaminya jelek, istrinya jelek. Siapa? Abu Lahab. Ini suaminya jelek, istrinya jelek. Yang kedua, suaminya baik, istrinya jelek. Siapa? Nabi Nuh. Yang ketiga, suaminya jelek, istrinya solehah. Siapa? Fir'aun. Yang keempat, suaminya soleh, istrinya solehah. Siapa? Ibrahim. Kalau bapak ibu kira-kira, ibu-ibu kira-kira pilih yang mana? Ibu-ibu pilih mana? Pilih Abu Lahab, pilih keluarga Nabi Nuh, pilih keluarga Fir'aun, apa pilih keluarganya Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Maksudnya berarti Gus Ya, Miftah? kalau Anda milih Ibrahim ya berarti istrinya 2. Gus Miftah pilih yang mana, Gus? Kalau saya, Nggih. kalau saya milih yang terbaik menurut saya. Iya dah. Rawani. Karena kalau kemarin pas nasihat pernikahannya Aurel Atta saya mengatakan laki-laki mencari istri yang sempurna,
Perempuan mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Nah, maka jangan mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Nah, ngono lid. Kowe iki ora golek-golek wae. Ana bojoku ya, Gus. Bojomu mangkat. Itu situ. Bacar pantesan ketek halus banget ya, Lid. Bocor halus. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah, perang kamu melawan Fir'aun. Kalau Nabi Musa berpikirnya menggunakan logika, nggak akan berani, Lid. Orang mungkin wani. Anak angkat, ya kan? Yang dilawan ini raja, bahkan ngaku Tuhan. Sampai dikatakan dalam Al-Quran itu, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Karena Fir'aun ini luar biasa. Diuja sama Allah. Diuja ini bahasa Indonesia apa ya? Kok diuja? Diuja ini apa ya? Pokoknya istidrat lah. Apa-apa dikasih sama Allah. Bahkan Fir'aun itu satu-satunya orang yang nggak pernah selilitan. Serius? Selilitan nggak pernah. Karena satu ketika Fir'aun itu pernah selilitan, dia marah-marah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk reservasi untune Fir'aun. Untuk reservasi apa? Dan ini jenenge apa? Reparasi. Reservasi. Reparasi. Apa saya ke rumah ya, Gus ya? Reservasi kok yang meneng wae kok itu loh. Aku menang wae wedi aku. Jadi Allah itu ngutus malaikat, Tuhan itu ngutus malaikat untuk dandani cangkemnya Fir'aun. Reparasi giginya Fir'aun. Ketika malaikat bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya harus mereparasi giginya Fir'aun? Jawaban Tuhan apa? Hei malaikat, kamu dandani untune Fir'aun yang rapi. Mosok Fir'aun ngaku Gusti Allah kok cangkemnya sililitan? Kan ra pantes. Ini Fir'aun. Jadi Fir'aun itu luar biasa. Kalau kamu kehujanan, kamu pilek. Kalau Fir'aun enggak. Fir'aun kehujanan, yang pilek bukan Fir'aunnya, air hujannya. Mangan sambel, yang mules bukan perutnya Fir'aun, sambel lilit. Sampai ampuh Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berperang melawan Fir'aun, dianya mengatakan, saya pasrah dan saya manut, sami'na wa atokna. Yang terjadi apa? Nabi Musa perang melawan Fir'aun. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Ini di Injil dimanapun sama ceritanya. Musa itu menang apa kalah? Kalah. Kalah bro. Buktinya apa? Musa lari kok. Kalau menang ngapain lari? Musa kalah, lari. Ketemu sungai, ketemu lautan. Begitu berhadapan dengan Fir'aun, apa yang membedakan antara Fir'aun dengan Musa? Bedanya satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa dirinya adalah Tuhan, dan selemah-selemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi, begitu mereka ketemu, Nabi Musa kepepet di depan lautan. Perbedaannya di antara mereka adalah sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, dan selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan solusi kepada Musa. Dengan apa? Lautan yang terbelah. Ya, kenapa? Karena di dalam hatinya ada Tuhan. Satu lagi saya kasih contoh sebelum masuk ke fokus ini. Nabi Ibrahim. Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Saya mau tanya kepada Anda, Ibrahim ketika menerima perintah ujian ini, dia menerimanya pakai akal apa pakai hati? Pakai hati, Mas. Lah nganggo akal, wo kentir Gusti Allah. Duwe anak mung siji gawene kangelan, bojoku ra meteng-meteng. Duwe anak kok kon beleh, goblok. Tapi Nabi Ibrahim menerima perintah Tuhan dengan menggunakan hatinya. Apa dikatakan Ibrahim? Kalau memang ini perintahmu, saya lakukan. Ketika Nabi Ibrahim memotong lehernya Ismail, apa yang terjadi? Allah memberikan kejutan kepada Ibrahim dengan leher domba menggantikan leher Ismail. Yang pengen saya sampaikan apa? Cerita para nabi dan rasul itu ketika menerima perintah Tuhan, semuanya tidak menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Maka kemudian kalau dalam bahasa Al-Quran, ayat pertama yang diterima Rasulullah itu apa? Iqra' bismi rabbik. Iqra' itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Lah, saya pernah ditanya sama Dedi, kenapa ajaran agama itu banyak yang tidak rasional? Jawaban saya sederhana.
Kalau semua ajaran agama itu rasional, berarti nggak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan. Maka agama harus beda dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya apa? Banyak ajaran agama yang tidak rasional. Maka ketika menerima perintah Tuhan, yang maju itu harusnya bukan akal tapi hati. Kalau kemudian ibu-ibu ada ayat tentang poligami, kan? Fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan yang baik 2, 3 atau 4. Saya mau tanya, ibu-ibu begitu membaca ayat ini biasanya mohon maaf menerimanya dengan hati atau dengan akal? Bu, ada perintah mbak, nikahilah perempuan yang baik 2, 3 atau 4. Al-Quran loh ya. Biasanya ketika Anda membaca ayat ini, Anda menerimanya pakai logika apa pakai hati? Logika. Rata-rata perempuan menerimanya pakai akal. Jatuhnya apa? Emosi. Wow, kurang ajar, masa wong lanang oleh papat, wong wedok ora untuk. Jadi ternyata apa? Emosinya itu karena merasa ada fasilitas untuk laki-laki, tapi tidak ada fasilitas untuk perempuan. Maka saya bilang sama istri saya, kamu boleh nggak mau dipoligami, tapi kamu nggak boleh menentang ayat ini. Aku wani ngomong ngono nih. Kowe wani karo bojomu? Ora Gus. Ora wani. Saya wani. Dan kalau seandainya saya ditakdirkan nikah lagi, saya nggak mungkin sembunyi-sembunyi, kudu terus terang. Oh, gagah. Masa ndelik-ndelik. Walaupun ibadah nikah itu adalah, nikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling bagus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oke. Satu ilmu buat kita para suami ya. Alah. Enggak, insya Allah saya masih konsisten. Nunggu takdir. Ya kalau nggak ada takdir, saya menceritakan takdir saya sendiri. Jadi seringkali kita itu gagal memahami perintah Tuhan. Kenapa? Karena yang maju itu akalnya, bukan hatinya. Ayo, begitu Anda membaca ayat poligami itu seharusnya apa? Oke, ini perintah Tuhan, tapi mohon maaf, saya tidak mau kalau dipoligami. Itu malah bagus. Daripada Anda mengatakan poligami nggak boleh, berarti kamu menentang ayat Tuhan. Ya kan begitu. Bunda bilang sama saya paham bah ayat poligami, tapi mohon maaf, saya belum bisa. Kan keren. Kalau belum bisa, ya saya usahakan bagaimana bisa. Lah demikian pula kawan-kawan, ketika kita berbicara pandemi hari ini, yang paling terdampak dengan pandemi ini siapa? Saya melihat yang paling terdampak adalah mereka yang paling suka berkeluh kesah. Yang paling terdampak itu adalah mereka yang suka sambat. Maka saya mengatakan, musibah itu mengecil jika dirahasiakan, membesar jika dikeluhkan, terurai jika diadukan kepada Allah, merumit jika diumbar pada manusia. Maka kemudian Kanjeng Nabi ngasih solusi nih, bocah-bocah ben ki ngono, sing ra payu tanggapan belas iki. Santai wae. Jadi kalendere utuh, ora ana coretan blas. Resik pokoke. Sak dompete ya. Maka namanya PSBB. Bong dompet dibuka, pas saya buka bersih. Jawabnya adoh-adoh. Saiki tahun ngarep. Konsep Kanjeng Nabi ketika menghadapi musibah itu apa? Sederhana kok. Nabi Muhammad itu kalau seneng dia ngomong, kalau susah dia diam. Saya ulangi ya. Nabi Muhammad itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Lah kita ini umatnya Nabi Muhammad sebaliknya. Kalau susah ngomong, kalau seneng diam. Betul itu. Padahal konsep ayatnya apa? Wa amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, maka berikanlah kabar gembira. Maka kenapa kalau orang menikah itu ada resepsinya? Karena itu bagian dari kabar gembira. Walaupun resepsi itu hukumnya nggak wajib. Lah orang-orang hari ini jomblo-jomblo itu nggak berani menikah. Kenapa? Karena mikir biaya nikah itu mahal. Padahal nikah itu murah, yang mahal gengsi. Apalagi nikah di musim pandemi. Nikahnya cukup virtual, malam pertamanya juga virtual.
Nggak enak Gus nek virtual Gus. Nek kuota habis, waduh nggak bisa ngapa-ngapain Gus. Malam pertama virtual, kuota habis. Merongos. Besok anaknya lahir di-download ya Gus ya. Anaknya lahir di-download. Maka musibah ini akan menjadi sesuatu yang menarik, Mas Salid. Ketika kita menganggapnya bukan musibah, tapi cara komunikasi Allah dengan kita. Ketika ada musibah seperti ini, harusnya husnudon bukan suudon. Maka yang terjadi adalah ini bukan laknat tapi rahmat. Kenapa kemudian Allah kasih musibah itu? Karena seringkali ketika manusia dikasih nikmat itu lupa dengan Tuhan. Contoh begini, yang sering saya sampaikan. Saya berada di atas, santri saya di bawah. Saya lempar uang 20.000. Biasanya yang terjadi apa? Santri akan mengambil uang 20.000, tapi tanpa pernah melihat siapa yang melempar uang 20.000. Diambil saja sama dia. Lempar lagi uang 50.000. Uangnya diambil, tanpa pernah melihat siapa yang melempar uang 50.000. Lempar lagi 100.000. Sama. Uangnya diambil, tidak pernah melihat siapa yang melempar uang 100.000. Akhirnya saya jengkel. Tidak lagi saya lempar uang, tapi saya lempar kerikil. Plek, kena kepalanya. Begitu kena kepala, kerikilnya baru dia dongak ke atas. Oh, ada yang lempar. Inilah manusia. Ketika dikasih kemudahan, nikmat, dan anugerah sama Tuhan, biasanya lupa, nggak pernah melihat siapa yang melempar nikmat itu. Tetapi, ketika kita dilempar masalah oleh Allah, baru kemudian biasanya kita ingat Allah. Makanya menyikapinya bagaimana? Ketika seorang hamba dikasih ujian sama Allah itu sebenarnya Allah pengen ngomong sama kita, Mas Salid. Pengen ngomong sama kita. Makanya hamba yang baik begitu dikasih masalah sama Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kelingan sama Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika Allah pengen menjauh dari kita apa? Semua yang kita inginkan dicukupi oleh Tuhan. Maka saat itulah Allah pelan-pelan menghindar dan jauh dari kita. Yang luar biasa siapa? Mereka yang dikasih nikmat tetapi mendekat dengan Tuhan. Wus penak terus tapi tetap kelingan Gusti Allah. Dan mereka yang paling terlaknat siapa? Sudah dikasih musibah tetap tidak ingat dengan Tuhan. Malah mau misuh-misuh tok. Ya jingan gara-gara pandemi rapayu warungku. Padahal ingat, kewajiban kita itu buka warung, Mas. Yang mendatangkan tamu siapa? Allah. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Ketika Allah memberikan ujian kepadamu yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar sampai penat. Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat.